Hai, selamat datang di Salbi El Maliki Channel. Kali ini video yang akan saya bahas adalah video tentang merawat tenda ketika tenda itu nggak dipakai ya. Ketika tenda itu cuman ngendok. Nah, ini adalah tips bagaimana caranya merawat tenda yang tidak terpakai. Oke, selamat menyaksikan. Oke teman-teman, di layar HP kalian ya, ini udah ada beberapa tenda yang mungkin kalian bisa lihat. Ini ya, ini adalah outer layer dari Baseway Montana. Dan ini ya, di bawah ini kalian bisa lihat tenda yang bisa saya display di etalase. Nah, ini adalah dua perlakuan tenda yang berbeda kayak gitu. Karena ini adalah bagian dari saya ketika masih punya karyawan ya. Tapi sekarang udah nggak punya karyawan, tapi sistem ini masih berlanjut teman-teman. Ini ada beberapa yang saya gulung ya, ada yang saya gulung kayak pabrikan kayak gitu. Cuman ada beberapa tenda yang saya cuman lipat kayak gini, nggak sampai digulung ya. Ini digulung ketika tenda ini keluar dipakai oleh user kayak gitu. Nah teman-teman yang misalnya masih bingung cara merawat tenda yang nggak kepake gitu kan, mungkin sebulan atau 2 bulan nggak keluar tendanya kayak gitu, nah kalian bisa lah cek tendanya secara berkala kayak gitu, mungkin dijemur atau digantung atau diangin-angin kayak gitu kan. Nah itu adalah bagian dari perawatan tenda kalian biar tetap awet dan tetap ya kalian bisa ngawasi lah, oh ternyata tenda ini rusak ya ternyata, jadi kalian bisa langsung perbaiki kayak gitu. Nah teman-teman mungkin ada beberapa yang pakai cara yang digulung seperti ini ya, ada juga yang teman-teman pakai cara yang dilipat kayak gini untuk perawatan ketika tenda nggak dipakai kayak gitu. Nah tapi saya pakai keduanya karena menurut saya pribadi loh, kalau kalian nggak cocok ya terserah, kalian bisa komen di kolom di bawah, kalian bisa kasih saran atau tulislah di kolom komentar bagaimana cara kalian untuk merawat tenda yang nggak kepake, jadi kita bisa tetap sharing kayak gitu kan. Bukan berarti cara saya ini adalah cara yang terbaik, enggak ya. Jadi kenapa saya pakai dua cara ini? Jadi menurut saya kedua cara ini adalah cara yang ya kebetulan sering dipakai oleh para rentalan dan itu juga nggak salah kayak gitu. Tapi dengan catatan ketika tenda ini dilipat atau digulung seperti gulungan pabrikan seperti ini teman-teman, itu dengan catatan tenda ini harus bebas dari air atau 100% kering kayak gitu. Kalau misalkan tendanya itu basah ya, ketika user kembalikan, kalian cuci, kalian jemur, ketika dijemur itu masih basah ya, kemudian kalian gulung, itu akan berakibat tenda itu berjamur kayak gitu teman-teman. Nah baiknya tenda itu yang harus 100% kering, jadi nggak boleh ada sedikit pun air yang mengendap, lembab pun nggak boleh teman-teman. Jadi tenda itu emang harus bener-bener kering ketika kalian mengambil keputusan untuk menggulung tenda seperti ini ya. Ini kondisi tenda yang digulung ini ya emang harus kering 100%. Kalau kalian misalkan merawat tendanya itu digulung seperti yang di sebelah kiri saya, itu kalian harus memastikan bahwasanya tidak ada air, tidak ada lembab ya. Kalian harus memastikan tenda ini 100% kering. Itu kalian boleh memperlakukan tenda itu digulung seperti ini. Tapi ketika kalian nggak yakin bahwa tenda ini 100% kering, saya nggak yakin nih tenda ini 100% kering karena kemarin hujan, jadi ada tetesan air sedikit-sedikit lah, kecipratan air dikit-dikit lah. Oke lah, saya lipat aja. Jadi kalian bisa pakai cara yang dilipat kayak gini. Nah, kenapa saya pakai dua-duanya? Dan saya juga memastikan bahwasannya ini tenda kedua model ini adalah tendanya kering kayak gitu. Karena saya dulu punya karyawan teman-teman. Jadi ketika saya punya karyawan, saya untuk membriefing alat gunung yang ada di sini itu biar gampang kayak gitu. Jadi saya dulu tuh punya tenda Baseway kayak gini nih, Baseway itu sebanyak 25 buah ya. Sedangkan tenda-tenda yang lain itu ya minim lah, ada yang 4 buah, ada yang 3 buah, ada yang ya pokoknya jauh untuk menyamai tenda Baseway. Nah, ketika saya briefing karyawan saya, itu saya bisa mengenalkan bahwasanya ini loh tenda Baseway yang modelnya kayak gini, framenya kayak gini, kemudian ini loh tenda Consina Magnum, ini loh tenda Array misalnya. Kak, ini tinggal nunjuk aja gitu loh. Jadi untuk mempermudah saya briefing sama karyawan ya. Tapi saya pastikan tenda saya ini adalah tenda yang sudah kering kayak gitu. Jadi saya briefing sama karyawan saya itu juga dari A sampai Z saya briefing. Cuman ketika karyawan ini keluar ya, diganti oleh karyawan yang baru, saya harus membriefing ulang ya karyawan yang baru ini. Saya kasih informasi tentang tenda dan alat-alat yang lain kayak gitu. Jadi ketika tenda Baseway ini terbuka kayak gini, ini saya lebih gampang untuk mengedukasi karyawan saya ya.
ketika saya kasih gulungan kayak gini semua, jadi harus bongkar semuanya teman-teman ya. Jadi saya agak repot kayak gitu untuk ngasih tahu, untuk briefing karyawan saya ketika semua tendanya itu digulung. Maka saya pisah, sebagian digulung, yang baseway ini tetap saya lipat kayak gini. Ketika ada user datang, baru saya atau karyawan saya gulung tendanya kayak gitu. Frame juga saya pisah nih, frame yang ada di belakang saya frame baseway ya, baseway 4P. Nah kayak gitu teman-teman. Jadi kalian boleh merawat dengan cara yang dilipat kayak gini atau dengan cara yang digulung kayak gini. Jadi saya ulangi, kenapa saya pakai dua cara ini, karena saya dulu punya karyawan, jadi untuk mempermudah briefing ya. Jadi sistem itu kayak udah mendarah daging kayak gitu teman-teman ya. Udah jadinya kayak gini. Jadi dua sistem ini saya jalani semua. Ada mungkin satu rentalan yang pakai tendanya cuma satu kayak gitu, dan dia juga nggak punya karyawan. Ya udah oke, dia tinggal pakai cara dia sendiri, karena yang bisa mengingat alatnya cuma dia kayak gitu. Dia mau taruh di atas gunung, dia mau taruh di atas genteng, dia mau taruh di bawah got kayak gitu, dia inget kayak gitu loh teman-teman, karena dia nggak punya karyawan yang nggak perlu di briefing. Jadi dia sendiri yang tahu gitu loh, paham nggak? Ya mungkin analogi saya terlalu lebay gitu, tapi ya mungkin yang saya maksud semoga kalian paham kayak gitu. Nah kalian bisa pakai dua cara ini atau salah satu dari yang saya pakai ini. Nah gitu teman-temannya untuk cara merawat tenda yang lama nggak dipakai ya. Nah segitu dulu tips dari saya, biar ya adalah video yang diupload kayak gitu. Buat kalian yang suka dengan video kayak gini, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe channel ini ya. Semoga bermanfaat. Salve El Maliki pamit, bye bye. Kotrek seri melabuh 55 liter ini merupakan salah satu carrier yang saya suka, karena carrier ini menawarkan fitur yang sangat komplit untuk ukuran carrier 55 liter. Jika dilihat dari penampilannya, warna yang cerah, menawan, dan juga fitur-fitur yang gak kalah keren dibandingkan tas gunung yang sekelasnya. Kebetulan yang saya review ini adalah carrier yang berwarna merah, yang seakan menambah kesan mewah pada carrier ini. Dan buat kalian para cewek-cewek, jangan khawatir kalau seri Kotrek yang ini nggak cocok buat kalian. Ini juga pantas kalau kalian bawa di gunung, dan mungkin akan menambah kecantikan kalian. Kotrek seri melabuh 55 liter ini menggunakan material nylon denier combine Cordura dengan motif kotak-kotak layaknya ripstop, yang mana bahan ini akan berfungsi sebagai anti abrasi, yang mana ketika carrier kalian bergesekan dengan ranting pohon, dengan bebatuan, dengan akar pohon, ataupun benda alam yang sifatnya tajam, itu nggak akan terlalu merusak bagian yang terkena gesekan. Bahan Cordura yang sifatnya lebih tebal dan berwarna lebih gelap biasanya ditaruh di bagian bawah carrier. Ini bertujuan agar apabila carrier kalian diletakkan di atas tanah, carrier ini akan mampu menahan beban carrier kalian dan tidak akan mudah rusak karena berbahan lebih tebal. Di bagian top lid kita bisa temukan dua kompartemen, satu di bagian luar yang berfungsi sebagai wadah barang bawaan kalian yang bersifat darurat. Contoh headlamp yang mungkin saat perjalanan kalian ketemu malam, kalian bisa dengan cepat mengeluarkan headlamp, atau mungkin juga ponco yang saat perjalanan kalian ketemu hujan, kalian bisa saja dengan cepat ngeluarin ponco, atau mungkin kalian bisa dengan cepat ngeluarin headlamp dan ponco saat bersamaan. Siapa tahu kejadiannya pas maghrib dan kebetulan hujan. Lalu di bagian dalam juga ada kompartemen yang berbahan jaring. Biasanya yang berbahan jaring gini digunakan untuk menaruh alat mandi berupa sabun, odol, atau bahkan handuk. Tapi kalau kalian rasa bawa handuk repot, ya kalian bisa bawa kanebo yang lebih efisien. Terlepas dari dua kompartemen di atas, zipper Kotrek ini emang lebih halus guys. Lancar, nggak pakai macet. Bisa jadi karena masih baru sih.